kawan Sound Mesin, kembali lagi bersama saya Omanto. Masih di Gias 2022. Saat ini saya ada di boothnya DFSK. Dan ini adalah mobil listrik pertama DFSK yang menarik perhatian di area booth ini. Nah, dinamakan Mini EV, tapi statusnya belum dijual, hanya sebagai special display. Nah, saya tertarik nih buat ngulik nih mobil compact ini ya, bertenaga listrik. Apa aja sih keistimewaannya ya? Kita mulai dari eksteriornya dulu ya. Tampilan depan, ya kalau lihat headlampnya sih seolah nih masih headlamp mobil biasa ya, mobil konvensional, masih pakai bohlam halogen ya. Yang bikin tampilannya mendekati futuristik adalah ini nih, di grill ya, lalu nih di bumper depan yang udah nggak ada kisi-kisi AC-nya, kisi-kisi anginnya udah nggak ada ya. Lalu ini ada bulatan ya, emblem bulatan yang dia bukan logonya DFSK ya. Jadi ini memang mobil display dihadirkan langsung, dibawa langsung dari China sana. Karena kita bisa lihat di interiornya, ini masih setirnya left hand drive alias setir kiri ya. Jadi memang bisa jadi DFSK baru cek ombak nih ya, gimana sih respon konsumen terhadap mobil ini nih. Nah, oke. Tampilan depannya udah, ini ada port pengisiannya, nanti kita bahas. Ya, nanti kita juga bahas ada apa aja di balik kap mesinnya. Ya, sekilas nih, dibilang futuristik banget sih enggak ya, karena headlampnya tuh masih yang menurut saya modelnya masih model biasa, model lebih konvensional. Tapi identitas mobil listriknya tertolong nih dari grill yang udah ketutup semua, dari bumper yang udah mencirikan kalau ini bukan mobil bensin, begitu. Yuk, dari tampilan depan saya mau sampingnya yuk. Pastinya sesuai namanya Mini EV, Mini Electric Vehicle. Jadi dia memang dimensinya ya mungil, kecil ya. Kita bisa lihat kalau tampak samping nih, dia lebih kecil dari sebuah LCGC lah, ya lebih pendek lebih tepatnya ya. Jadi ini panjangnya hanya sekitar 3 meter, wheelbase-nya juga kurang dari 3 meter. Ini tingginya, ya tinggi badan saya 170 cm, ini sekitar 165-an nih ya, tinggi plafonnya nih. Ya lalu ini hanya 2 pintu, ya pintunya juga lebar, kaca depannya lebar, tapi kaca belakang yang di pilar B ini ngecil nih, desainnya memang menukik seperti ini. Nah, yang paling menarik dari mobil Mini EV DFSK ini adalah ground clearance. Ini jarak dari bodi paling bawah ke tanah. Nah, menurut saya nih sepertinya sih cocok ya buat di Indonesia ya, buat jalanan perkotaan, jalanan suburban yang memang nggak semuanya mulus. Ya ini mungkin kira-kira 150 mm nya ada nih ya, ground clearance-nya ya. Ya lalu juga ini menarik adalah ban. Ya, ini dimensinya kayak city car, tapi bannya memang lebih kecil nih dari yang biasa kita temui ya. Mobil-mobil LCGC biasanya ring 13, dia ring 12. Ya, tapi menariknya nih bannya memang diperuntukkan khusus electric vehicle. Ini ada tulisannya nih, EV Special ya. Bannya merek Green Max, ukuran 145, profil 70, ring 12 dan masih pakai pelek kaleng yang ditempel dop. Lagi-lagi pakai logo bulatan, ada 9 bulatan unik nih ya, yang beda dari logo DFSK di mobil-mobil sebelumnya gitu ya. Oke, desainnya sih cukup atraktif ya. Kalau lihat ini pilar B nggak terlalu landai ke belakang, artinya kabinnya harusnya sih lega ya, ekspektasi saya seperti itu. Yuk, dari samping kita lihat ke belakang. Nah, sekarang kita lihat nih tampilan belakangnya ya. Nah, ini memang tuh kan betul, pilar B nggak terlalu landai ke belakang ya, tapi kacanya kok kayak kecil banget nih ya. Kita pengen lihat kalau dari dalam tuh visibilitas ke belakang gimana ya.
Ini jelas pintu bagasi. Lampunya juga mengingatkan kita ke lampu hatchback atau lampu mobil sedan ya. Gitu. Ini kembali ada lagi 9 bulatan unik yang jadi logonya. Ya, lalu ini juga masih tipenya nih masih pakai huruf Hanse bahasa Mandarin. Kita belum bisa tahu nih tipe apa, yang jelas dipertegasnya mini EV gitu. Nah, bumper belakang desainnya serupa dengan bumper depan ya. Juga sudah ada sensor parking. Nah, ada lampu rem tambahan sama lampu mundur nih di bumper paling bawah nih. Kira-kira gitu aja ya untuk tampilan belakangnya, yang menurut saya dia punya keunikan desain sendiri ya, punya ciri khas sendiri nih. Gitu. Gimana menurut kawan Sound Mesin? Oke nggak nih tampilan depan dan belakangnya? Ya. Yuk, kita ke kabin yuk. Kita lihat dalam kabinnya. Nah, sekarang kita masuk ke kabinnya. Copot masker sebentar ya, rada pengap. Mumpung di dalam mobil sendirian. Nah, ini menurut saya, wah ini fresh ya. Fresh, desainnya fresh. Ambience-nya ya, perpaduan kombinasi warnanya juga soft, lembut ya. Tapi memang berasa kita masih berada di dalam sebuah mobil kecil ya, lebih kecil daripada city car yang ada di Indonesia, yang pernah dipasarkan di Indonesia pada umumnya. Setirnya 2 palang, joknya juga model seperti LCGC ya, headrestnya menyatu, masih bisa dimaju mundur manual. Dirabahin manual juga. Direbahinnya masih bisa manual ya. Nah, keuntungannya nih, headroomnya enak banget ini. Tinggi saya 170 cm, masih lega. Depan juga lega, tengah juga nggak ada partisi atau pembatas tuh, jadi kita bisa melangkah ke sana juga ya. Dashboard cukup menarik menurut saya ya, ada 1 layar di sini. Ini memang belum hidup, belum diaktifkan, jadi layarnya ini mungkin MID ada di sini, speedometer ada di sini ya. Semua indikator pengaturan semua mungkin ada di sini. Lalu di setir juga ada switch control buat audio, buat yang lain-lain juga. Ada electric mirror, kisi AC ada di seperti ini nih, kisi AC ini. Ya, di dashboard yang modelnya wajik bolong-bolong yang menghadap ke driver dan penumpang ya. Ini di pilar A mungkin juga kisi AC nih sepertinya nih. Vanity mirror lengkap, ada kacanya. Ini sudah airbag belum ya? Nggak ada tulisan airbagnya soalnya. Ya, terus di tengah, nih konsolnya dari jaring nih. Lalu ada soket charger. Pengaturan AC masih pakai knob. Ini, oh ini jam digital. Dan ini pengaturan lain, ada soket USB. Ya, oh ini untuk musik. Ini head unit musiknya nih. Soalnya ini ada penandanya nih, ya, tanda nadanya nih. Masih huruf Hanse bahasa Mandarin. Kita belum tahu nih apa fungsinya. Lalu di trim pintu juga ada penyimpanan yang cukup dibilang besar enggak, tapi dia memanjang sepanjang trim pintu karena pintunya pun juga kan panjang ya. Lalu di sebelah kanan ini ada buat cup holder. Di tengah pengaturan jendela, power window di tengah nih, tombolnya, tuasnya di tengah. Lalu di belakangnya ada gear selector, umum ya. Gear selectornya ada 4 mode ya, R mundur, N netral, D drive buat jalan. Nah, S saya kurang tahu nih, S ini apa nih? Apakah parking atau stop atau gimana nih? Ya, lalu rem tangan masih manual. Dibilang lengkap banget sih enggak, tapi cukup mumpuni lah. Ya, mudah-mudahan kalau memang DFSK jadi mau memasarkan mobil ini, menurut saya sih perlu dilengkapi lagi ya, sesuai kebutuhan yang ada di Indonesia ya. Oke. Sekarang saya mau coba duduk di belakangnya. Oke. Ya, sekarang saya mau duduk di belakangnya. Ini akses ke belakang tinggal saya ini aja nih. Seperti mobil penumpang pada umumnya di Indonesia ya. Udah langsung naik deh. Mudah banget naiknya. Ya. Nah, ini juga joknya kayak udah nggak bisa direbahin lagi ya, karena mentok sama pilar C. Ini juga tadi udah saya majuin sedikit. Untuk legroom mungkin kalau dimajuin lagi driver atau penumpang depan rada sempit ya. Nah, ini udah maksimal sih menurut saya. Ruang kaki juga ya secukupnya lah gitu. Nah, yang tadi saya jelasin di awal, dia karena pilar B dan ke C-nya tuh nggak landai,
Jadi sesuai ekspektasi saya nih, bisa menghasilkan headroom yang cukup mumpuni nih, cukup enak. Tinggi saya 170 cm. Ini juga ada jendela kecil, tapi jadinya apa ya? Tapi masih tertolong sih untuk view ke depan dari sisi penumpang belakang. Bisa ngelihat ke depan karena kaca depannya juga lebar. Ditambah kaca kedua pintunya juga lebar juga. Masih ketolong sih. Begitu. Jadi nggak terlalu terkungkung ya duduk di jok paling belakang ini. Nah, nanti kita bahas sekalian di bagasi. Menariknya jok ini kombinasinya 50-50. Jadi bisa setengah dilipat, setengah ditegakkan untuk duduk. Oke. Oh ya, ada safety belt juga. Ada safety belt juga. Nah, ya. Cukup lah. Kalau di muati maksimal paling tidak 4 orang dewasa ya. Tapi kalau bisa sih mungkin bukan perjalanan yang jauh banget, perjalanan dekat aja. Tapi ideal ya 2 orang dewasa di depan dan 2 anak remaja lah. Itu udah maksimal sih menurut saya untuk berada di dalam kabin mobil DFSK Mini EV ini. Oh ya, satu lagi, ternyata di belakang ini memang nggak ada konsol cup holder atau soket charger ya, di tengah ini juga nggak ada. Tapi ternyata dia konsolnya nitip, tanda kutip nitip di trim pintu depan ya. Itu nih masih ada penyimpanan nih, lumayan nih buat naruh 1 botol air mineral ukuran sedang lah, bisa lah masuk sini lah. Atau naruh HP, naruh benda-benda yang nggak terlalu besar bisa deh. Ya, oke. Habis ini saya mau lihat belakang nih bagasinya ya. Nah, sekarang kita mau lihat kapasitas bagasinya nih. Nah, pencet ini, buka. Nah, ini ya kalau lihat benar-benar bagasinya sepertinya sih dia cukup dalam, tuh cukup dalam ya. Tapi mungkin 2 tas jinjing ukuran pipih bisa nih, gitu. Karena memang dia frame-nya kecil, karena efek dari desain bumpernya memang agak tinggi ya. Desain bumper belakang agak tinggi, jadinya ruang kabin, ya nih frame ruang kabin belakang nih kecil. Nah, kalau tasnya lebih besar, tinggal kita manfaatin kombinasi jok belakang yang 50-50. Kita lipat. Nah, bisa menghasilkan volume bagasi yang lebih besar lagi. Mau lebih maksimal lagi, ya udah dua-duanya aja kita ratain. Nah, udah. Sip. Jadi bisa bawa barang ya, mungkin 2 koper ukuran besar bisa ya, nggak terlalu menggunung ya, bisa ditaruh tidur. Itu juga ini masih bisa ada apa, penyimpanannya agak dalam ke bawah nih ya. Nah, seginilah kapasitas kabinnya nih, ergonominya nih ya, oke lah so far. Yuk kita habis ini kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesinnya nih. Nah, balik lagi ke depan ya. Kita mau buka nih kapnya nih. Tapi sebelumnya di grill ini, seperti mobil listrik pada umumnya, dia port chargingnya ada di depan nih, di bagian grill. Kita tekan, nah seperti ini nih. Nanti ada perangkat adaptor chargingnya, tinggal colok di sini, ya. Lalu tinggal colok deh ke listrik rumah. Nah, kayak buka kap mobil bensin biasa ya. Ya, tapi ini isinya ini ada, ini ya menurut saya ini ada ininya, ada inverternya ya. Ada pendinginannya, intercoolernya ada. Lalu juga ada ini master rem ya, air buat ini, buat wiper. Seperti pada mobil biasanya, cuma memang ini penempatan semacam kayak aki, sikring, semua ada di sini nih. Ya, semua ada di sini. Nah, motor penggeraknya di mana? Motor penggeraknya ada di roda belakang. Coba kita lihat nih di kolong roda belakangnya, di kolong jok penumpang belakang. Mobil ini penggerak roda belakang. Nah, DFSK memang belum merilis secara resmi speknya nih. Dia belum kasih tahu ke kita
ini dayanya seberapa besar, ya, jarak tempuhnya seberapa jauh, ya. Begitu juga untuk pengisiannya seberapa lama nih, apakah fast charging atau standar charging, kita belum tahu nih. Ya, mengingat kalau menurut saya sih DFSK masih, sekali lagi, masih cek ombak. Ya, gimana sih respon masyarakat terhadap mobil listrik, dan DFSK ternyata punya satu lini mobil listrik kompak ya, yang menurut saya ini dibilang cocok, ya cocok di Indonesia, tapi juga harus ada berbagai penyempurnaan ya. Pastinya ini kan masih yang versi setir kiri, di Indonesia harus setir kanan. Lalu juga ada penyempurnaan lain, fitur-fitur yang memang mendukung berkendara bagi masyarakat Indonesia. Ya, khususnya juga untuk dalam hal elektrifikasinya nih. Ya, DFSK masih harus memberikan edukasi lebih jauh lagi ya tentang produk mobil elektrik mereka nih. Gitu aja sih menurut saya, ya kalau memang ini jadi dipasarkan masih harus disempurnakan. Ya. Tapi kesimpulannya ini mobil cukup potensial untuk dipasarkan di Indonesia. Nah, gimana menurut kawan Sun Mesin? Ya, kalau dari saya seperti itu kesimpulannya. Ini mobil punya potensi. Ya. Boleh dong tulis di kolom komentar ya, kira-kira gimana nih pendapat kawan Sun Mesin tentang mobil ini yang barusan saya review singkat ini. Ya, kira-kira cocoknya di harga berapa? Nah, oke, ini paling menarik soal harga nih. Oke. Terus fitur apa aja yang perlu ditambahin ya? Tulis ya di kolom komentar ya. Nanti kami coba bantu jawab, atau dari tim DFSK akan bantu jawab. Oke, segitu dulu review singkat saya di DFSK Mini EV di Gias 2022 ya. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin supaya channel kami dapat semakin berkembang dan dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya Om Anto. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya ya. Ciao.